Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Navel Gamal Situmeang, peserta Latsar gelombang 8 angkatan 71 tahun 2022 Kementerian Perhubungan. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari tugas Latsar Agenda 1 tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Poin yang akan saya jelaskan adalah definisi beserta isi dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, serta diakhiri dengan kesimpulan. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan itu adalah memiliki konsep atau cara pandang yang dilandasi dengan kesadaran diri oleh warga negara Indonesia dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan negara. Baik teman-teman, wawasan kebangsaan memiliki beberapa poin penting di dalamnya, yaitu yang pertama adalah sejarah. Sejarah terbentuknya beberapa organisasi di Indonesia. Yang pertama adalah organisasi Budi Utomo yang terbentuk pada 20 Mei 1908. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia yang menjadi organisasi nasional pertama terbentuk pada tanggal 25 Oktober 1908. Kemudian ada Kongres Pemuda Indonesia, Kongres Pemuda 1 dan 2 yang terbentuk pada tanggal 30 April 1926 dan 27 sampai 28 Oktober 1928. Kemudian terbentuk juga pada tanggal 1 Maret 1945 Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut BPUPKI. Kemudian beberapa saat sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Poin berikutnya adalah 4 konsensus dasar yang ada pada negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah Negara Kedaulatan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua adalah Pancasila. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. 4 konsensus dasar ini sangat penting terkait dengan keutuhan dan kedaulatan atau keutuhan dari negara Republik Indonesia. Kemudian poin berikutnya adalah identitas negara kedaulatan Republik Indonesia. Identitas-identitas yang dimiliki oleh negara kedaulatan Republik Indonesia yang pertama adalah bendera. Bendera yang seperti kita ketahui yaitu adalah bendera merah putih yang biasa disebut Sang Merah Putih. Kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari rakyat Indonesia, sebagai bahasa persatuan Indonesia. Yang ketiga adalah lambang negara Indonesia. Seperti yang kita tahu, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Kemudian yang terakhir ada lagu kebangsaan yang diciptakan oleh Bapak W.R. Supratman, yaitu adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang biasa kita dinyanyikan pada saat upacara bendera atau pada saat hari raya. Berikutnya kita masuk ke dalam definisi dari nilai-nilai bela negara. Bela negara diartikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan bangsa dan negara. Pastinya untuk menjaga dari berbagai macam ancaman.
Nilai-nilai bela negara juga memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan negara. Yang ketiga adalah setia kepada Pancasila. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Salah satu contoh dari cinta tanah air adalah seperti misalnya pada saat kita sedang melakukan pendidikan di luar negeri sebagai PNS, pasti kita akan sering nanti mendapatkan sekolah di luar negeri. Kita harus tetap mempertahankan rasa cinta kita kepada tanah air, seperti kita mensosialisasikan apa saja yang ada di negara kita. Dan meskipun kita sedang berada di luar negeri, kita tidak mudah terkontaminasi dengan efek-efek dari luar negeri. Kemudian salah satu contoh dari sadar berbangsa dan negara yaitu adalah mungkin pada saat nanti tahun 2024 akan dilaksanakan pemilihan presiden, kita turut serta dalam melaksanakan pemilihan kepala negara atau presiden dengan baik, tidak golput. Poin berikutnya adalah implementasi bela negara bagi aparatur sipil negara atau ASN. Yang pertama adalah mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Contohnya adalah memberikan kinerja yang baik atau bila diberikan pekerjaan dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Dengan tidak membeda-bedakan golongan, suku, ras atau agama di lingkup pekerjaan sebagai aparatur sipil negara. Dan yang terakhir adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Ya, kesimpulan dari presentasi hari ini adalah pengetahuan wawasan kebangsaan perlu dimantapkan sebagai bekal untuk mengawali pengabdian kepada bangsa dan negara. Kemudian kesadaran dalam bela negara wajib ditumbuhkan sebagai hak sekaligus kewajiban-kewajiban tiap-tiap warga negara. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.